Halo semuanya, kembali lagi di Krotek. Kali ini kita akan membahas apa itu ray tracing di Krotok episode ke-7. Bagi kamu yang belum nonton episode sebelumnya yang membahas Aiden Pierce kembali muncul di Watch Dogs Legion, kamu bisa nonton di pojok kanan atas ya, atau cek playlist Krotok. Sebenarnya kita harus membahas AMD RDNA 2 yang menggunakan teknologi ray tracing. Tetapi sebelum kita membahasnya, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu teknologi ray tracing. Sebelum kita mulai, kamu bisa subscribe dan aktifin lonceng di sebelahnya biar nggak ketinggalan info update lainnya. Terima kasih. Teknologi di GPU atau VGA memang biasanya sulit untuk dijelaskan. Tetapi untuk ray tracing ini mungkin cukup mudah untuk dimengerti, di mana jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi penelusuran cahaya. Sesuai namanya, ray tracing ini menciptakan sebuah gambar dengan cara menelusuri cahaya yang disimulasikan pada suatu gambar. Cahaya tersebut memantul saat terjadi suatu pergerakan dan secara langsung berinteraksi pada objek di sekitarnya, dan tentu saja hal tersebut akan membuat warna menjadi berubah lebih akurat. Terjadi refleksi pada objek, perbedaan bayangan, dan lainnya. Seperti layaknya di dunia nyata, yang dimana terdapat jutaan cahaya yang memantul di sekeliling kita, hanya saja pada game cahaya tersebut disimulasikan secara langsung. Teknologi ray tracing ini secara mendasar sama seperti kehidupan nyata kita, di mana membuat game 3D menjadi sangat realistis. Tetapi di balik hal tersebut ada sebuah masalah, yaitu sangat susah untuk mensimulasikan hal tersebut. Di dunia yang kita lihat sehari-hari terdiri dari jutaan partikel cahaya yang memantul di sekeliling kita dengan kecepatan cahaya. Untuk mensimulasikan hal tersebut sangatlah sulit. Dan karena itu game yang biasa kita mainkan tidak menggunakan teknik ray tracing ini. Biasanya teknik ini hanya digunakan pada film di mana mereka bisa merender satu frame selama berjam-jam. Teknologi ray tracing ini diperkenalkan oleh Nvidia di RTX 2000 series ya, yang dimana arsitektur turning mereka menggunakan Tensor Core terbaru untuk menangani ray tracing secara real time. Nvidia memiliki beberapa demo pada konferensi pers mereka pada waktu itu. Di sini saya akan mengambil 3 game untuk melihat gameplay dari teknologi ray tracing ini milik Nvidia. Game tersebut adalah Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5, dan Metro Exodus. Berikut sedikit gameplay dari ketiga game tersebut. Pada demo ini, tidak hanya cahaya saja, tetapi juga bayangan. Kamu akan menyadari bahwa bayangannya sangatlah jernih, akurat, dan tentu saja sangat jelas. Pada video ini juga anak-anak yang memegang petasan memperlihatkan demonstrasi yang bagus pada cahaya yang dihasilkannya, dan kamu bisa melihat bayangan pada orang di sekitarnya sesuai dengan cahaya yang dihasilkan oleh petasan tersebut. Jika Tomb Raider tadi memberikan demonstrasi yang berfokus pada bayangan yang sangat nyata, di Battlefield 5 ini memfokuskan pada refleksi yang dapat kamu lihat sendiri pada video ini. Dan berikut juga sedikit gameplay Metro Exodus. Dengan GPU yang memakai teknologi ray tracing ini, kamu tidak perlu khawatir untuk game-game terbaru berikutnya. Terlebih lagi, Nvidia sudah merilis GPU atau VGA terbaru mereka, yaitu RTX 3000 series. Yaitu RTX 3070, RTX 3080, dan RTX 3090. Walaupun harganya cukup mahal, pada ketiga
3000 series itu. Terlepas dari itu, game yang sudah rilis di tahun berikutnya dan mendukung ray tracing ini, kamu tidak perlu khawatir lagi untuk masalah kedepannya ya untuk upgrade GPU. Jadi udah aman dan juga tentram lah ya. Oke, mungkin segini dulu untuk Rotok episode ke-7, dan episode berikutnya kita baru akan membahas AMD RDNA 2 yang dimana mereka menggunakan teknologi yang sama, yaitu ray tracing. Kira-kira bakal ada perbedaan dari segi grafik, yang FPS yang bakal didapat itu berapa. Jadi kamu bisa kasih tahu ke kita harapannya itu ke depannya bakal gimana ya pas dirilis. Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah ya. Jika video ini bermanfaat atau informasi ini bermanfaat, kamu bisa subscribe, share ke teman-teman kamu, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.